Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Vanderman Audio. Kali ini kita akan membahas box Dynascope. Ini sepertinya box yang menarik untuk dibahas. Oke, box Dynascope banyak versinya ya teman-teman. Dan yang saya bahas di sini adalah box Dynascope yang seperti ini. Nah, seperti ini Dynascope 18. Dan menurut saya Dynascope yang seperti ini merupakan gabungan dari box Dynacord dan box Miniscope yang 18 XP. Ya, walaupun penyebutan Dynacord sebenarnya kurang tepat ya, karena yang betul adalah LSW, tapi karena box LSW itu lebih umum dikenal dengan box Dynacord, jadi ya kita sebut saja Dynacord ya teman-teman, walaupun sebenarnya itu merujuk pada box LSW. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bagian belakang dari box Dynascope ini mengambil dari ini ya, Miniscope 18 XP. Kita bisa lihat dari sekatnya ini yang sangat mirip ya teman-teman. Untuk bagian belakang, bagian hornnya ini. Kemudian untuk bagian depan ini mirip dengan Dynacord ya teman-teman, karena dia ada mundur gini ya. Nah gini, jadi di depan speaker itu ditambah papan lagi. Nah seperti ini, papan speaker mundur ya, walaupun mundurnya tidak semundur Dynacord, tapi sekilas ini mirip ya teman-teman. Untuk prinsip kerjanya box ini termasuk dalam horn loaded ya, karena sebagian besar skemanya adalah Miniscope, jadi tipenya ya horn loaded. Untuk detailnya ini menurut saya yaitu back loaded horn atau rear loaded horn, yaitu box horn yang bunyinya didapat dari bagian belakang speaker ya teman-teman. Nah, agar lebih mudah memahami box ini kita bisa lihat box berikut. Seperti biasa, agar lebih mudah memahami box, sebaiknya kita hilangkan dulu bracingnya ya teman-teman. Nah seperti ini. Hal ini dilakukan agar kita bisa melihat bentuk dasarnya ya teman-teman dari sebuah box. Nah di sini ada 3 bagian. Ini ada yang warna merah. Ini adalah ruang resonansi belakang. Kemudian yang warna hijau ini, nah ini adalah hornnya. Dan yang kuning ini saya agak bingung antara ini adalah horn atau ruang resonansi, karena bentuknya agak ambigu menurut saya. Jadi kita sebut ruang depan saja ya teman-teman. Jadi untuk suara belakang itu diolah di ruang resonansi belakang terlebih dulu, kemudian dia baru dihornkan melewati horn ini. Kemudian setelah melewati horn ini dia masih masih diolah di ruang depan ini sehingga dia keluar. Nah untuk suara dari speakernya atau dari down speakernya ini dia diolah dulu di ruang depan ini, karena tentu saja ini memiliki efek ya teman-teman, menambah seperti ruangan ini, sehingga dia diolah dulu baru dikeluarkan gitu ya teman-teman. Nah maka dari itu box Dynascope ini tidak bisa dikatakan sebagai box direct ya teman-teman, walaupun kalau dari depan ini speakernya itu terlihat, tapi karena dia karena suaranya itu dia tidak bisa langsung keluar, dia masih harus lewat di
ruangan warna kuning ini baru bisa keluar, sehingga dia bukan box direct ya teman-teman. Nah oke, kemudian untuk responnya seperti ini. Nah ini saya coba pakai ACR 18900 MK1 Premier. Nah dan ini cuma saya sampling sampai frekuensi 500 Hz ya teman-teman. Nah di sini setelah 500 Hz ini makanya kosong. Hal ini saya lakukan karena itu ya, tampaknya ini sudah berat bagi komputer saya, karena untuk mengkalkulasi Dynascope sampai frekuensi 500 Hz ini setidaknya perlu 15 menit bagi komputer saya dengan kondisi pemakaian CPU 100%. Jadi agar prosesor saya awet, maka saya batasi saja ya teman-teman. Nah untuk kali ini saya pakai software yang berbeda untuk Dynascope ini, karena entahlah ya teman-teman, saya merasa walaupun box ini sebenarnya cuma miniscope yang ditambah corong depan, tapi untuk mengimplementasikan konsepnya itu jadi agak rumit, sehingga saya pakai software yang berbeda teman-teman. Nah oke, terlihat di grafik ini ya teman-teman, ini responnya mirip miniscope dan tampaknya dia bisa rendah mungkin sampai 35 di sini, 20, 30, 40 ya, mungkin 35 di sini. Dan kalau dibandingkan dengan miniscope 18 XB itu seperti ini. Nah yang merah ini miniscope 18 XB ya teman-teman, masih dengan speaker yang sama, ACR 18900 MK1 Premier. Nah di sini kita bisa ketahui ya teman-teman, kalau Dynascope ini dia bisa lebih rendah di sini. Nah karena memang Dynascope ini tuningnya lebih rendah dari miniscope. Kalau miniscope ini mungkin rendahnya kalau pakai 18900 ini di 40 Hz ya, mungkin 40 atau mungkin atasnya sedikit, atau 42 Hz mungkin. Nah tapi untuk Dynascope ini walaupun dia rendah tapi SPL nya agak turun ya teman-teman. Dan juga sepertinya dia boosting di frekuensi sekitar 250 ya teman-teman. Nah kita bisa lihat di sini, kalau miniscope ini kan ada di grafiknya sampai sini saja, tapi kalau Dynascope ini boosting sampai tinggi ya teman-teman. Untuk perbedaan frekuensi bawah ini menurut saya terjadi karena dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin jalur suara dari hornnya ini jadi lebih panjang, seperti ini. Nah karena harus melewati ruang depan ini ya teman-teman. Nah jadi kan dari sini kemudian turun, kemudian ke depan. Nah ini kan harus melewati tambahan yang kuning ini ya teman-teman. Beda kalau miniscope kan cuma berhenti sampai di hijau, kalau di Dynascope ini sampai kuning ini ya teman-teman. Nah jadi kemungkinan ini horn yang belakang ini dianggap lebih panjang. Nah jadi dapat menurunkan frekuensi tuning. Untuk perbedaannya di sini teman-teman. Nah yang lurus ke depan ini, sebentar, kalau yang 18 XB ini 47,4 cm jalur panjangnya. Kalau kalau Dynascope ini nah 72,5 cm. Nah, terlihat ya teman-teman perbedaannya, lebih panjang punya Dynascope. Nah perbedaan panjang ini kemungkinan memang bisa membuat tuning dari Dynascope ini lebih rendah, jadi dia responnya bisa lebih rendah ya teman-teman. Oke, kemudian untuk kemungkinan kedua ini bisa dari ukuran horn yang ini ya teman-teman. Nah yang tetap yang ini. Nah ini
kan tingginya tidak sama ya teman-teman. Kalau punya 18 XB ini 19,6 cm. Kalau punya Dynascope ini nah 17,6 cm. Terdapat perbedaan ya, lebih tinggi punya 18 XB. Jadi intinya ini lebih kecil punya Dynascope. Nah ini juga memungkinkan untuk menurunkan frekuensi tuning ya teman-teman. Jadi dia bisa lebih rendah gitu yang Dynascope. Oke, kemudian untuk penguatan frekuensi atas, nah ini yang punya Dynascope ini kan memboosting di sekitar mungkin 250 ya teman-teman. Berbeda dengan miniscope yang merah ini, lebih tinggi punya Dynascope. Ini kemungkinan disebabkan oleh karena adanya ruang depan ini ya teman-teman. Nah, karena terdapat suatu ruangan di depan speaker, sehingga dia bisa memboosting pada frekuensi tertentu. Nah, karena dia kalau menurut saya semacam melewati corong gitu ya teman-teman. Jadi dia memboosting di frekuensi tertentu. Nah sebelumnya saya pribadi beranggapan bahwa menambah ruang depan speaker ini dapat menghilangkan cancelling dari suara dari horn dan dari down speaker yang biasa terjadi pada box miniscope seperti ini. Nah ini ada jurang ya, ini cancelling ya teman-teman, cancelling dari suara dari speaker dan dari hornnya. Nah ini terjadi cancelling besar ini. Saya pikir menambah ruangan depan tersebut dapat menghilangkan cancelling ini, ternyata tidak ya teman-teman. Di sini masih ada cancellingnya. Karena saya pikir dengan menambah ruang depan artinya suara dari speaker dan suara dari hornnya ini dia menyatu istilahnya, mungkin jadi di dalam satu ruangan yang digunakan bersama ini dia mungkin fasanya akan bisa diperbaiki atau bagaimana, tapi ternyata tidak, karena cancellingnya masih ada. Jadi tampaknya penambahan ruang depan ini tidak bisa menghilangkan cancelling ini ya teman-teman. Jadi dia malah memboosting di 250 Hz kalau di kasus Dynascope ini. Oke, kemudian untuk skemanya saya ambil dari sini. Ini saya plug ngambil dari sini. Jadi mungkin kita sudah tahu ya, ini skemanya ini juga umum. Jadi saya hanya akan memperjelas beberapa bagian saja. Salah satunya yang ini papan horizontal yang di bawah papan speaker. Nah ini panjang totalnya 46 cm, kemudian ambil 3 mili dari samping, kemudian dipangkas. Kemudian untuk ini, nah ini ada yang papan miring. Papan yang miring ini panjang totalnya 36,8 cm, kemudian ambil 3 mili di sini, kemudian dipangkas. Kemudian ini yang di belakang yang pojok panjangnya 25 cm, kemudian ini potongannya sebenarnya 45 derajat sudutnya. Mungkin kalau nggak pakai penggaris siku bisa diambil 18 mili samping kiri kanan, kemudian dipangkas. Dan selanjutnya ada bracing. Nah untuk detail bracingnya kira-kira seperti ini. Untuk yang kecil ini 14,4, kemudian kali 14 cm, kemudian ambil 27 mili atau 2,7 cm. Dan juga ini ada yang besar, ini 35,8 cm kali 25,7 cm. Nah oke, kemudian sebagai kesimpulan, saya pikir jika kita pakai box Dynascope dengan beberapa
hal yang bisa kita ambil, terutama bass rendahnya. Mungkin saya akan lebih memilih mini scoop 18 XP karena dengan ukuran dinascope yang cukup besar, kalau saya pribadi kurang worth it sih teman-teman kalau bikin dinascope. Kalau saya lebih suka bikin mini scoop saja daripada dinascope, karena selain dia lebih kecil, kemudian dia tidak memakan banyak bahan triplek, dan juga kalau lebih kecil kan mestinya lebih compact ya teman-teman. Kemudian untuk mengejar frekuensi rendahnya, mungkin kalau mini scoop ini dipasang EQ saja, saya kira sudah bisa untuk mengejar rendahnya. Apalagi kalau boxnya banyak, saya pikir bisa. Oke, sekian dulu dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.